Pernah ngerasa nggak sih kalau ngejar gelar dokter itu kayak masuk labirin yang rumit dan gak ada ujungnya? Nah, tenang aja. Di sini kita akan ubah labirin yang bikin pusing itu jadi sebuah peta ekspedisi yang super jelas. Kita akan ambil intisari dari bukunya Dr. Wahyu Anggoro, dan kita bakal bedah bareng-bareng gimana caranya menaklukkan puncak akademik yang paling tinggi ini. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental ya. Sebenarnya, apa sih yang benar-benar dibutuhin buat dapat gelar doktor? Ini bukan cuma soal pinter atau IQ tinggi loh, jawabannya jauh lebih kompleks. Ini soal strategi, soal ketahanan mental, dan yang paling penting soal pemahaman kita tentang medan perang yang akan dihadapi. Yuk, kita cari jawabannya bareng-bareng. Nah, ini dia peta ekspedisi kita. Simpel aja, kita akan mulai dengan memahami misinya, terus kita siapkan fondasi yang kokoh. Setelah itu, kita akan gambar blueprint riset kita. Nggak lupa, kita juga akan bahas cara menaklukkan tantangan di tengah jalan. Dan terakhir, kita intip gimana rasanya sampai di puncak kemenangan dan apa yang ada setelahnya. Yuk kita mulai etape pertama, misi akademik tertinggi. Jadi, sebelum kita melangkah terlalu jauh, penting banget buat kita paham, sebenarnya tujuan akhir dari pendakian ini tuh apa sih? Apa makna sebenarnya di balik gelar doktor? Nah, ini dia poin kuncinya. Sederhana tapi fundamental banget. Seorang doktor itu bukan lagi sekedar konsumen pengetahuan, tapi udah jadi pencipta pengetahuan. Gelar ini tuh semacam lisensi yang bilang, hey, orang ini bisa loh menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan orisinal untuk dunia. Itulah bedanya. Coba deh, kita lihat perbandingan ini biar lebih jelas. Kalau S2 itu ibaratnya kita jago banget baca dan pakai peta yang udah ada. Nah, S3 itu tugas kita adalah menggambar area baru di peta itu yang sebelumnya masih kosong. Pergeseran dari konsumsi ke kreasi ini dia lompatan terbesar dalam perjalanan akademik kita. Terus, apa sih yang bikin orang mau susah-susah nempuh perjalanan ini? Macam-macam loh. Ada motivasi dari dalam diri, ya, rasa penasaran yang nggak bisa dibendung buat jawab pertanyaan yang belum ada jawabannya. Ada juga dorongan dari luar, mungkin pengen jadi profesor atau jadi peneliti ahli di perusahaan teknologi keren. Apapun itu, motivasi yang kuat inilah yang jadi bahan bakar utama ekspedisi kita. Oke, setiap ekspedisi hebat itu butuh persiapan yang matang kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, membangun fondasi. Di sini nih kita bakal lihat langkah-langkah paling krusial buat mastiin start perjalanan kita itu sekokoh mungkin. Fase awal ini kadang terasa bikin overwhelmed ya, tapi sebenarnya bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel. Pertama, temukan kenapanya, celah riset yang bikin penelitian kamu itu penting. Kedua, temukan di mananya, kampus atau program yang paling pas buat kamu. Dan yang ketiga, temukan siapanya, calon pembimbing yang bakal jadi Sherpa atau pemandu kamu di pendakian ini. Coba deh, resapi kutipan ini baik-baik. Topik riset itu bukan sekadar judul di atas kertas loh, dia itu kompas sekaligus peta jalan kita. Kalau topiknya kuat, dia yang akan jaga kita tetap di jalur, nggak akan biarin kita tersesat dan mastiin semua potongan puzzle riset kita nyambung. Oke, tujuan jelas, fondasi siap. Sekarang, waktunya kita gambar peta detailnya. Dan di dunia akademik, peta ini namanya proposal penelitian. Ini adalah blueprint cetak biru dari seluruh ekspedisi riset kita. Bagian pertama, dan bisa dibilang paling penting dari blueprint ini, adalah nentuin titik berangkat. Anda harus bisa jawab dengan super jelas dan tegas. Sebenarnya masalahnya apa sih? Dan kenapa riset saya ini penting untuk mengisi kekosongan yang ada? Inilah justifikasi kenapa seluruh proyek ini layak dilakukan. Lanjut, kita butuh kerangka kerja atau framework. Anggap aja ini kayak kacamata khusus atau lensa yang kita pakai buat melihat masalahnya. Nah, kerangka teori ini yang ngasih struktur dan tulang punggung intelektual biar riset kita itu nggak cuma ngumpulin data doang, tapi punya analisis yang dalam. Dan bagian terakhir yang nggak kalah krusial dari blueprint kita, metodologi. Nah, disinilah kita bicara soal rencana taktisnya. Gimana persisnya cara kita ngumpulin data? Pakai alat apa kita akan menganalisisnya? Ini adalah bagian how to-nya, yang membuktikan kalau rencana besar kita itu beneran bisa dieksekusi di lapangan. Tentu aja ya, nggak ada ekspedisi yang jalannya mulus-mulus aja. Pasti ada medannya yang sulit. Begitu juga perjalanan S3. Di bagian ini, kita akan jujur-jururan ngebahas tantangan yang paling umum, biar kita bisa siapin strategi buat menaklukkannya bukan lari darinya. Dan kalau Anda ngerasain ini, please tahu kalau Anda nggak sendirian. Ini dia 3 monster besar yang hampir pasti ditemui mahasiswa doktoral, stres mental dan psikologis,
masalah manajemen waktu dan prokrastinasi, dan ya, kekhawatiran soal finansial. Langkah pertama buat ngalahin mereka, sadari dulu kalau mereka itu ada dan itu normal. Nah, ini dia beberapa senjata buat melawan si monster manajemen waktu. Ada yang namanya time blocking. Anda benar-benar blok waktu di kalender, misal jam 9 sampai 11 pagi itu khusus nulis, nggak boleh diganggu. Ada juga teknik Pomodoro yang terkenal itu. Kerja fokus 25 menit, istirahat 5 menit, ulang lagi. Ini ampuh banget buat jaga energi. Intinya sih kita harus menciptakan struktur kita sendiri di tengah kebebasan yang kadang malah bikin bingung selama S3. Setelah kita berjuang lewatin berbagai medan yang sulit, akhirnya kita mendekati puncak. Yuk kita lihat gimana sih rupa etapa terakhir dari pendakian ini dan pemandangan apa yang nunggu kita di atas sana. Garis finishnya udah mulai kelihatan nih. Ini dia tonggak-tonggak terakhirnya. Dari analisis data, terus berjuang buat dapat publikasi pertama yang penting banget itu, sampai ke momen puncaknya, submit disertasi dan sidang akhir. Setiap centang di daftar ini, itu artinya kita selangkah lebih dekat ke gelar yang udah kita perjuangkan mati-matian. Terus, abis itu apa? Setelah kemenangan diraih, apa yang terjadi? Well, banyak pintu baru yang bakal kebuka. Bisa pilih jalur akademis, jadi dosen, jadi peneliti, ngebentuk generasi berikutnya. Atau bisa juga terjun langsung ke industri atau sektor publik, jadi konsultan ahli, kerja di R&D, mecahin masalah-masalah paling rumit di dunia nyata. Gelar ini tuh kuncinya. Jadi, kita udah bareng-bareng memetakan seluruh ekspedisinya ya, dari persiapan di kaki gunung sampai pemandangan di puncaknya. Sekarang, pertanyaannya kembali ke Anda. Peta dan strateginya udah di tangan. Apakah ini jalan kemenangan Anda? Jalan menuju puncak akademik itu sekarang terbentang di depan Anda. Siap untuk melangkah?